Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, ahli salat Jumat yang Allah muliakan, hari berganti, waktu berlalu jauh berubah. Tak terasa saat ini kita sudah berada di tengah-tengah bulan Syawal, setelah kita meninggalkan bulan yang begitu agung dan mulia, yakni Syahrul Ramadan, yang bahkan Rasul pun berdoa hampir 3 bulan untuk menantikan bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan dalam amal soleh, amal jariah, puasa, sedekah, tarawih, qiyamul lail, apapun itu, qiraatul Quran, semuanya menjadi amal soleh dan kita menjadi orang yang terbaik yang disebut Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada kalimat kemudian diucapkan, minal wa'izin wal fa'izin kul amin wa antum bi khair. Ma'asyiral muslimin, ahli salat Jumat yang Allah muliakan, ketika begitu familiar kalimat minal wa'izin wal fa'izin kul amin wa antum bi khair, bagaimana kemudian supaya kita paham dan kita kemudian mendalami makna yang ada di balik kalimat tadi. Minal aizin menurut para alim ulama adalah kembali dalam keadaan apa? Dalam keadaan fitrah. Fitrah dari apa? Kemudian ketika kita kembali flashback di bulan Ramadan, ketika riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man qama wa man shoma Ramadan. Siangnya kita begitu hebat berpuasa, menahan dari lapar dan dahaga, menahan dari syahwat, menjaga panca indera supaya segala sesuatu kemudian tidak melanggar syariat agama. Dan malamnya kemudian kita isi dengan qiyam. Itu adalah satu paket yang mesti sempurna dilakukan oleh setiap muslim dan mukmin. Qiyamul lail tarawih, atau Nabi kita melaksanakan tahajud, atau kemudian qiraatul Quran, atau kemudian berzikir, atau kemudian 10 hari kemudian kita melakukan iktikaf. Itu adalah amal-amal ibadah yang kemudian ketika kita lakukan berdasarkan imanan wahtisaban, atas dasar iman dan tiada lain selain hanya mencari ridha Allah, maka mendapatkan potensi ghufirullah ma taqaddama min dhanbi, bahwa setiap dosa per dosa kita akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat kembali fitrah itu kemudian diungkapkan oleh para alim ulama bahwa kita setelah melakukan itu berpotensi diampuni segala dosa, dan kita kemudian diumpamakan kal yaumi waladathu ummuhu, seperti halnya seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya. Itulah makna kembali. Apa yang kemudian dimaknai dengan kemenangan? Bahwa apa yang kita lakukan dari puasa dengan begitu hebat cobaan godaan, qiyamul lail, tahajudnya, sedekahnya, dan segala hal yang kita lakukan di bulan Ramadan, tiada lain adalah itu adalah sebuah ketika kita taat
kepada Allah, tentunya kita terjaga dari maksiat, dan pada saat itu kita kemudian jauh dari godaan syaitan. 30 hari berlalu, maka kita kemudian berpotensi mendapatkan pahala, dan hakikat nama yang disebutkan sebagai muttaqun adalah sebuah level kemenangan bagi kita. Dan ketika kedua itu ada dalam diri kita, yang pertama kita kembali ke dalam fitrah, dan kedua adalah kemenangan, maka itu adalah menjadi wiqayah, perisai di dalam diri setiap individualis muslimin mukminin, yang insya Allah bahwa kullu amin wa antum bi khairin, bahwa setiap tahun ketika kita iman ihtisaban karena Allah, maka kita akan terjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ahli sholat Jumat yang Allah muliakan, kalau seandainya kita berbicara tentang bulan Syawal, maka para alim ulama kemudian mendefinisikan, mengklasifikasikan Syawal ini ke dalam 3 definisi. Yang pertama, Syawal itu bimakna irtifa'un. Apa makna irtifa'un? Adalah meningkat. Apa yang mesti ditingkatkan? Ingat bahwa perintah puasa diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang pilihan. Maka apa yang kemudian diperintahkan? Kutiba alaikumusiyam, untuk puasa. Maka ketika kita melewati 30 hari itu dengan madrasah rohani yang dikatakan Imam Al-Ghazali, maka setiap kita hakikatnya meningkat. Apa yang meningkat? Pertama adalah meningkat dalam keimanan. Dalam hal ini kita lebih dekat kepada Allah, kita lebih thiqah kepada Allah, kita lebih yakin kepada Allah, kita lebih cinta kepada Allah. Dan itu mestinya ada dalam setiap diri kita, diawali dari bulan Syawal sampai kemudian kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Yang kedua, apa yang mesti meningkat? Yang mesti meningkat adalah amal ibadahnya, amal solehnya. Yang kemudian para alim menyebutkan bahwa madrasah rohani itu adalah syahrul Ramadan. Ramadan itu bukan kemudian kita ungkapkan sebagai bulan untuk mengumpulkan amal, tetapi ini adalah pembelajaran di mana kita mampu untuk membiasakan diri beramal, yang selanjutnya itu kemudian efeknya kita akan ambil dan kita teruskan setelah bulan Ramadan. Dulu mungkin kita jarang sholat, Ramadan terjaga sholat fardunya. Dulu kemudian rawatibnya kita terjaga. Sekarang setelah melewati Ramadan, rawatibnya terjaga. Dulu kita susah qiyamul lail, sekarang kita lakukan itu. Dulu kita tak pernah membuka Al-Quran. Bulan Ramadan kita intens membaca Al-Quran, minimal dulu 1 halaman, sekarang 1 ayat atau 1 ruku. Dulu kita susah untuk bersedekah, sekarang kita mampu untuk bersedekah. Secara kuantiti, ingat bahwa Ramadan kita hanya ketinggalan sholat sunnah pun merasa ada sesuatu yang hilang. Ketika bulan Ramadan kita begitu rajin untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih, apakah kemudian seiring berlalunya bulan Ramadan, apakah akan terkubur semangat atau makna bulan Ramadan? Mestinya tidak. Kuantitasnya, jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi meningkat. Kualitasnya Allah bisa karena terbiasa. Seandainya kita terus menerus menjadikan bulan Ramadan tamrinan tadriban sebagai kemudian madrasah rohani, madrasah apapun yang akan membaikkan setiap amal perbuatan kita, insya Allah bahwa secara kualitas pun akan terjaga. Bukankah ketika kita sering bertemu akan muncul rasa cinta dan kasih sayang? Ingat bahwa berhasilnya orang-orang yang melewati Ramadan bukan ketika dalam bulan Ramadan, tetapi pasca Ramadan. Maka kata para alim ulama, kun robanian walatakun ramadhanian. Jadilah engkau hamba Allah yang taat, tunduk ibadahmu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi engkau mesti tunduk
terus setelah bulan Ramadan. Karena ketika kita taat saja di bulan Ramadan, kemudian kita kembali setelah bulan Ramadan kepada keadaan yang semula, itulah orang-orang yang merugi. Bukankah Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama setelah bulan Ramadan? Maka kata para ulama, kun robaniyan wala takun ramadhaniyyan. Poin yang ketiga yang mesti meningkat. Apa yang mesti meningkat? Tentunya adalah bagaimana akhlak ini menjadi akhlak yang terbaik atau akhlakul karimah. Tentu saja ketika iman ini memuncak, ketika amal soleh membaik, maka hakikat dari orang mukmin tentunya akan bagus, akan indah akhlaknya. Dulu mungkin dia pemarah, sekarang menjadi pemurah. Dulu dia pengejek, sekarang menjadi pengajar. Dulu pemukul, sekarang terangkul. Iri, dengki, benci, semua berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Itulah hakikat makna yang pertama bulan Syawal menurut ulama dalam makna irtifaq. Ma'asyiral muslimin ahli sholat Jumat yang Allah muliakan. Makna yang kedua apa? Yang dimaksud dengan Syawal adalah ibtida'ul khair. Menurut para imam as-Sibawayh ahli bahasa, Syawal itu awal dari kalimat awal yang kemudian digabung dengan sin yang dimakna akan dilaksanakan dan terus dilaksanakan. Syawal kemudian didefinisikan ini adalah awal bagaimana kita memperbaiki segalanya. Khatim. Bukankah orang mukmin, orang muslim ini mesti melakukan setiap perbuatan kebaikan itu dalam setiap detik, setiap saat, setiap menit? Betul. Tapi namanya manusia, al-imanu yajidu wa yanqusu. Imannya kadang tinggi, imannya kadang rendah. Maka mesti ada satu momentum, momen yang menjadi momentum sebagai pemantik, pemicu bahwa pada saat itu kita berdeklarasi, di saat ini dan mulai sekarang dan hari ini akan terus melakukan kebaikan dan terus kebaikan. Maka itulah makna yang kemudian kedua dikategorikan sebagai Syawal dalam makna ibtida'ul khair. Bukankah ada tradisi pada muslim di Indonesia ketika lebaran kita bersilaturahmi, kita bersalam-salaman dengan mengucap minal aidin wal faizin kul amin wa antum bi khairin. Itu artinya dalam riwayat disebutkan al-islah bainal qalbi wal qulub, untuk membersihkan antara satu hati dengan hati yang lainnya. Ketika satu gelas itu kemudian diisi dengan air yang sudah penuh dengan noda, tinta, minyak yang sudah tidak sehat lagi, pada momentum Syawal kita tumpahkan semua itu, kita islahkan, kita bersihkan, dan kita isi dengan air yang jernih, yang bersih, yang akan kemudian masuk ke dalam tubuh menjadi nutrisi dan energi yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin ahli sholat Jumat yang Allah muliakan. Yang terakhir, makna dari Syawal itu adalah istimrarun. Apa makna istimrar? Berkelanjutan, berkelangsungan. Seiring Ramadan berakhir bukan berarti segalanya berakhir, tapi ini mesti terus berlanjut. Ketika puasa sudah habis di bulan Ramadan, kemudian kita lanjut dengan 6 hari puasa Syawal, atau mungkin kita bisa tambah dengan puasa Senin, Kamis, atau Ayyamul Bid, atau kemudian Saum Daud, saum akuna Daud, kata Nabi, yaum yuftir wa yaum yasum, yaitu berpuasa 1 hari, kemudian kita makan 1 hari. Bukan hanya kemudian start di bulan Syawal, tetapi berlanjut sampai akhir hayat kita. Istimrarun, akhirnya terus kita lanjutkan kebaikan. Irtifa'un, meningkat, yang ditingkatkan imannya, yang ditingkatkan amal solehnya, yang ditingkatkan akhlakul karimahnya. Yang kedua adalah ibtida'ul khairin, terus kebaikan kita awali dan terus kita lanjutkan. Yang terakhir adalah istimrar. Semua kategori yang 3 itu menyatu dalam kalimat istiqomah.
Kemudian ada ungkapan dari seorang ulama yang menyebutkan bahwa seandainya bulan Ramadan ini adalah madrasah, maka bulan Syawal dan selanjutnya adalah medan di mana kita mesti membuktikan. Ingat, puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau puasa Akhunat Daud itu bukan hanya penawar rindu kita akan rasa lapar dan dahaga, tetapi itu adalah sebuah pengakuan deklarasi, wahai Allah, inilah ketaatan kita yang tidak akan terlebur oleh berakhirnya Ramadan. Ini merupakan jembatan yang menjaga hakikat istiqomah yang menguatkan bahwa diri kita sekarang lebih kuat, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Maka benar apa kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairu min amsihi fa huwa rabi. Siapa yang pada hari ini amalnya lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa ma kana yaumuhu amsihi. Dan siapa ketika hari ini sama dengan kemarin, fa huwal khasir, maka orang itu adalah orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu aqbahu min amsihi. Nah itu bilang, siapa di antara kalian yang hari ini adalah amalnya lebih parah daripada kemarin, apa kata Rasul? Fahuwa mal'unun, maka orang mukmin ini adalah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ahli salat Jumat yang Allah muliakan, sebagai penutup ada kategori puasa yang diumpamakan kepada hewan. Menurut para ahli, dua hewan ini untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya mereka mesti berpuasa. Yang pertama adalah ular, yang kedua adalah ular. Bagaimana puasa ular? Ular sebelum puasa namanya tetap ular. Ketika berpuasa dia pun tetap namanya ular. Setelah puasa dia pun tetap ular. Tapi berbeda dengan ular. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika berpuasa dia berubah menjadi kepompong. Setelah berpuasa dia akan berubah menjadi bentuk yang indah, yaitu kupu-kupu bermetamorfose dari yang biasa menjadi baik dan yang terbaik. Itulah gambaran para ahli sains yang kemudian kita bisa ambil istifadah ibarahnya. Wahai mukmin, setelah Ramadan yang begitu kemudian kita merasa singkat, hari ini kita merasa rindu, maka istimrar, mari kita istiqomahkan niat kita untuk tetap beriman dan lebih kuat, untuk meningkatkan amal dan lebih kuat, untuk terus mengawali segala sesuatu dalam kebaikan, dan semua kita istiqomahkan. Ingat, orang yang merugi itu adalah orang yang berilmu, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dan orang yang berilmu pun berpotensi dia masih rugi kalau tidak beramal. Dan orang yang beramal pun masih merugi kalau dia tidak ikhlas. Dan dia, orang yang berilmu, beramal dan ikhlas pun berpotensi merugi kalau dia tidak istiqomah. Kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu amali afdal indallah. Pada saat itu ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama, yang dicintai Allah dan Rasulnya? Kata Rasulullah, adalah taat, tunduk, beribadah kepada Allah. Wa in qala wastaqama, walaupun sedikit tapi engkau tetap istiqomah. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibadi abadillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'an al ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal zalazil wasyuyub al mukhtalifat wasyada'id al mihan wasu'ul fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ansur juyusal muslimin al mazlumin fi Palestin wa min sa'iril biladil muslimin aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allah